liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semoga mendapatkan berkah kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Kemuliaan Allah Ta'ala terdapat pada orang mempunyai ilmu. Kadang tidaknya ilmu itu nomor satu di dalam semua hal apapun juga. Nabi Sulaiman alaihissalam waktu itu ditawarin sama Allah Ta'ala minta harta atau minta ilmu. Nabi Sulaiman enggak pilih salah, minta ilmu. Sehingga dengan ilmu harta itu akan ngintil. Kalau andai kata Nabi Sulaiman minta harta, maka tidak punya ilmu. Ya, ilmu itu nomor satu dalam semua hal, hidup di dunia atau kelak di akhirat. Harus punya ilmu. Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan pada manusia itu disebabkan oleh ilmu juga. Ya, tanpa ilmu tidak akan bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Saya mau tanya, ibu-ibu di sini mau bahagia enggak? Mau enggak bahagia? Kemarin tidak boleh ngeluh. Ya, sudah praktek belum? Ada nggak yang masih ada keluhan? Sekarang bagaimana kita hidup kira-kira bahagia? Senyum dengan apa? Lemah lembut, tidak pernah sumpek. Nggak sumpek? Kelihatan di raut wajahnya aja kelihatan. Di mana orang punya masalah, mesti mukanya agak kecut. Entah itu belum mandi atau sudah mandi, tetap kelihatan. Bagaimana kita menipu muka kita supaya kelihatan bahagia? Bagaimana? Dan Allah memberikan kebahagiaan pada manusia itu, di antaranya ada 4 cara supaya hidup di dunia dari sekarang sampai mati akan bahagia. Walaupun mestinya ada kesusahan, tapi tidak tahu, orangnya tidak usah. Bahkan anak sendiri pun tidak tahu lagi susahnya ibu, susahnya bapak. Kenapa? Karena ditutupi. Bagaimana menutupinya? Orang bahagia itu dengan cara. Tanya bagaimana? Caranya, Qala ta'ala kan. Qala ta'ala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas, golongan manusia, kulu mangana sapa sira kabeh mimma saking perkara fil ardi ing dalem bumi halal kang halal thayyiban kang bagus. Jadi itu bahagia itu nomor pertama karena ada 4 cara kita hidup supaya bahagia. Ada 4 macam cara. 1 yaitu rezeki yang halal. Yang kedua qanaah,
menerima dengan takdir Allah dan ikhlas dalam kehidupan kita yang diberikan pada kita. Ikhlas apapun resikonya dan bagaimana kehidupan kita, otomatis tidak punya keluhan. Kita tidak punya, ya ikhlas. Kita punya, ya ikhlas. Kita punya kemudian hilang, ya ikhlas. Kita sakit saja, ya ikhlas. Kita kaya juga ikhlas. Menerima dengan qadar Allah Ta'ala apa yang diberikan kepada kita. Yang ketiga yaitu taufiqullah ila ta'ah. Ada pitulungnya Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Bagaimana caranya kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah? Yang keempat itu adalah halawatut thoha, merasakan manis, merasakan enak di dalam ibadah, di dalam iman kita, di dalam bersyariat kita. Kita ibadah tenang, nyaman, aman, dan halal, manis, enak. Jika enak, besoknya akan diulangi lagi. Kalau enak lagi, diulangi lagi, karena mendapatkan nikmat enaknya ibadah. Yang pertama adalah apa tadi? Rezeki yang halal. Rezeki itu banyak bentuknya. Tidak hanya makanan, tidak ada minuman, pakaian, rezeki, anak, rezeki, suami, rezeki, dan iman, rezeki, ilmu, rezeki, banyak sekali bentuknya rezeki Allah. Yang pertama adalah makanan. Makanan dan minuman kita itu kira-kira dari makanan yang halal, minuman yang halal. Coba aja kalau sampai makan dari makan halal, ya, minum dan minum yang halal, maka akan merasa bahagia. Tetapi apabila makan satu suapan makanan atau air masuk pada mulut kita, kemudian dimasukkan ke kita, nanti akan tidak bahagia. Jadi usahakan makanan kita dan kita minum apa yang kita minum itu dari sesuatu yang halal. Juga pekerjaannya halal, maka kita akan bahagia terus-menerus. Saya ingat waktu saya pondok ada kiai cerita. Dia begini, ada seorang murid pondok pesantren ngaji, dalam pengajian kiai itu kemudian ingin menjalankannya, ingin melaksanakannya, yaitu apa? Usahakan dari makanan yang halal. Jangan sampai satu suapan dari makanan yang halal. Kata seorang ulama itu kiai, sambil mempraktekkan. Kemudian apabila sampai yang sudah terlanjur memakan makanan yang haram, maka lodoklah mulutnya, supaya muntah keluar. Setelah tahu bahwa kita itu habis makan makanan haram, lodoklah mulutnya, kemudian keluarkanlah makanan yang haram itu. Kata seorang kiai pada mulutnya, sebab andai kata kita orang Islam memakan makanan yang haram, satu suapan makanan bersatukan air, maka doa kita tidak diijabah Allah Ta'ala. Dan yang kedua, amal-amal kita selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Tentang amal bagusnya kita tidak ada pahalanya sama sekali, sebab kita makan makanan yang halal.
kata ulama itu kepada santrinya. Kemudian santri mencoba mempraktekkan ilmunya kiai. Satu waktu kebenaran teman-temannya itu mayoran, malam-malam mayoran bikin mie. Ya, anak itu baru bangun tidur merasa lapar. Kemudian teman-temannya makan mie, dia pun ikut makan. Begitu ikut makan sudah habis makanan itu, ya baru duduk, temannya bertanya, tahu enggak mie itu dari mana? Kata temannya itu, mie itu dapat nyolong dari temannya yang baru bestia tadi pagi. Kata temannya itu, kenapa? Karena orang itu pelit, dicolong terus. Satu sekali begini. Kalau anak santri ya biasa, kadang-kadang gitu ya, tapi jangan dibiasakan. Kalau anaknya pelit, biasanya suka dicolong. Ada lagi dulu kan gitu ceritanya, anak santri dikirimin sama ibunya sama bapaknya, kirimin makanan ya, dan disitu kecap. Kecapnya itu ibunya udah dibuka dari rumah, dikirimin kecap, kemudian kecapnya itu dalam lemari, dikunci sama anak itu. Akhirnya lemarinya dikosong sama temannya, sehingga pakaian ya masuk Quran yang Hilman juga isi kecap semua. Nangis mojok ada di pojok itu. Kenapa kamu nangis? Pak Kiai. Anu apa? Ini katanya tadi malam ya, saya buka pagi-pagi, saya buka lemari, tiba-tiba lemari kotor semua kena kecap. Loh, bisa kecap kenapa? Karena saya tahu di lemari. Teman-teman itu katanya lemarinya dijungkel balikan. Ada kata dia itu tujuannya supaya jangan pelit. Saya kalau bagian dari orang tua ya, dibagikan tidak semua, saya bagikan tapi ada sisa. Saya kasih tahu ini sisa buat besok atau buat saya sendiri. Saya bilang begini, jangan sampai terjadi masalah hal-hal seperti itu kan begitu. Lah, si murid tadi mempraktikkan ilmunya kiai, bila mana sudah masuk makanannya haram, kemudian rodoklah muridnya, tangannya jatuhkan ke mulut, kemudian muntah. Akhirnya dimuntah sampai muntahnya itu keluar semuanya, minyak masih baru kan begitu, belum sampai masih sini, mie keluar semua sampai masuk muntahnya gak enak. Kata santri itu, bisa babi melaksanakan apa yang dikatakan oleh kiai, dan kiai itu ya dalilnya Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam dalil itu, barang siapa yang memakan makanannya haram, maka selama 40 hari ibadah-ibadahnya itu tidak ada pahalanya, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama itu. Yang kedua, kita doa tidak diijabah. Pantas saja saya doakan begitu, pagi malam sampai nangis kan begitu, belum diijabah atau tidak diijabah. Mungkin saja ada makanan satu biji makanan yang dari haram. Bis untungnya santri itu terus menaruh, jadi hati-hati. Setelah makan hati-hati. Kalau ditawar sama temennya, ini dari mana? Halal enggak? Ikhtiarnya halal enggak? Sampai pulang ke rumah ya, mondoknya selesai. Kemudian apa? Menjaga makanan dari haram. Nyolong haram kan begitu.
akhirnya ditingkatkan derajatnya sama Allah Ta'ala. Bisa lebih menjaga makanan haram, ditingkatkan oleh Allah menjadi aulia. Bukan hanya ulama tapi aulia. Menjadi aulia dan terkenal. Terkenal pada masa itu ada seorang kiai dan waliullah. Beliau itu kalau makan makanannya haram pasti muntah dengan sendirinya. Entah baunya, entah perutnya mual atau gimana. Sekali makannya haram pasti muntah, tanpa dirodok lagi seperti dulu waktu belajar. Akhirnya ada kiai ngetes. Zaman dahulu kalau kiai ngetes ya, terus kiai lagi. Kiai itu diundang. Kiai yang menjadi diundang dalam acara walimah. Dan sengaja apa? Sengaja kiainya itu makanannya nyolong. Ngetes kiai nyolong. Jadi nyolong dikit kan. Ya maklum kiai kan, kalau kiai itu ya kiai. Artinya tahu caranya tobat sama Allah ya, dekat dengan Allah, tapi jangan sampai dibuat acuan. Kiai nyolong ayam tetangga zaman dahulu ini ya, ingin mencoba kiai yang wali itu benar tidak. Saya akan ngetes katanya, ada ayam tetangga yang dicolong dan sumber dibakar, kemudian dikasih sama kiai suruh makan. Benar. Tapi itu makan nggak tahu, karena disuguhin, ya tidak mungkin lah. Kata wali itu, masa kiai makannya haram kan nggak mungkin dimakan. Baru masuk mulut, baru menelan makanan itu langsung muntah, langsung muntah. Akhirnya apa? Sudah masyhur bahwa waliullah itu kalau memberi makanan, makan apapun juga daripada haram atau bukan haram, maka muntah, tidak lagi melodok tanahnya. Itu namanya karomah. Bikaromatillah ya, diangkat derajat menjadi wali, dan selalu tenggorokannya di sini ada apa? Ada hijab. Dan belum masuk sampai ke mulut, baru di dada keluar lagi. Akhirnya di situ benar. Adalah tiga yang mencoba benar enggak sih anak nyolong sama orang tua itu dosa dan dikatakan maling, benar enggak? Akhirnya dia itu mencoba. Ada santinya, kebetulan bapak ibunya tukang ayam, punya ayam kan ternak. Akhirnya dia nyuruh sama santinya, maaf ini bukan mencegat kiai, tapi ayat cerita. Kiai itu menyuruh santinya suruh nyolong apa? Nyolong ayamnya orang tua. Cung, kamu pulang ya. Kamu ambil ayam ya di kandang, tidak usah izin sama orang tua. Kata kiai itu, maklum zaman dahulu kan begitu. Kalau zaman dahulu nurut aja. Ada itu sesuatu yang haram kan gitu. Tidak boleh. Akhirnya ziarah itu mau pulang ke rumah. Kemudian ngambil ayamnya orang tua. Nanti bawa sini ayamnya ya, dibawa sama santinya. Ini ayamnya, potong ayamnya. Kemudian ayam itu dipotong dan dimasak, ngundang kiai wali tadi. Begitu kiai wali berada di acara itu, dikasih makanan yang anaknya santri punya orang tuanya itu punya ayam, nyolong sama orang tua. Tujuannya itu benar enggak bahwa anak nyolong sama orang tua itu dosa, sama hukumnya nyolong.
pada kiai itu. Ternyata benar. Begitu dimakan sama kiai yang wali itu muntah. Berarti apa? Tetap tetap nyolong. Di mana anak kalau pernah mengambil uangnya atau apapun pada orang tua, maka minta maaflah pada orang tua sebelum dikutuk sama Allah Ta'ala, sebelum dihisab sama Allah Ta'ala. Walaupun itu kepunyaan orang tua, tetap hukumnya akhirnya maksudnya saking maksudnya ya, sampai ditingkatkan lagi ilmunya sama Allah ya, dengan karomahnya sama Allah, baunya rasa. Begitu ada makanannya haram, baunya rasa. Bahkan tangannya pun akan mengambil makanan itu seakan-akan ada yang menebak. Ya, pernah suatu waktu ya, si wali bercerita, saya ini mendatangi walimah, kata kiai yang diwali pasantinya. Di situ disuguhin buah-buahan, ada anggur, ada apel, ada jeruk dan sebagainya. Pikiran saya itu ingin mengambil itu jeruk. Kemudian tangan ya, pikiran merintah pada tangan mengambilnya. Begitu mengambilnya, saya inginnya jeruk kok gak nyampe ya, nyampe ke apa? Ke anggur gitu. Diulang lagi, gak nyampe lagi, ke anggur lagi. Sampai kenapa ini ya, ada apa ini, tangan saya kok demikian? Itu sebuah taufik Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala untuk selalu menjaga perkara yang haram. Sampai baunya kelihatan bau yang haram, sampai tangan mengambil pun ditebak sama malaikat yang apa? Yang memberikan taufik ya, memberikan hidayah pada Allah supaya jangan mengambil itu makanan yang dari haram. Masya Allah, kan saya khawatir sekali, ya Allah, apakah dosa saya? Apakah dosa saya ini? Nah, ini doa saya nggak diijabah. Apakah saya salah apa? Ternyata barangkali ada makanan yang masuk pada perut kita. Yang khawatir lagi, amal kita selama 40 hari itu tidak diterima. Sholat wajibnya kita, amal wajibnya kita, amal sunnahnya kita. Jadi untuk apa? Kalau kita masih makan makanannya yang haram. Na'udzubillah min dzalik, min iyadillah. Qadzul talabul halal wajibin ala kulli talabul halal wajib ala kulli muslimin, kata Rasulullah ya, makannya halal, karena hal itu akan menjadikan doa kita diijabah, supaya kita doanya diijabah terus. Allahumma inna nas'aluka istajib da'ana, istida'ana, dengan doa sebanyak apapun, kalau makanan kita tidak dijaga, maka doa kita tidak akan diijabah. Na'udzubillah min dzalik. Di situ. Lah nanti kata Rasulullah, akhir ada masa itu orang-orang tidak memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Si penting judulnya mendapatkan uang. Kalau Rasul, la ya'tina 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halal atau min haram. Bakal datang pada
manusia suatu zaman yang orang-orang itu tidak memperdulikan tentang sesuatu yang dicari, suatu pekerjaan, apakah pekerjaan itu halal atau pekerjaan itu haram, apakah makan atau mau haram. Jangan sampai kita berada pada zaman ini. Alhamdulillah sekarang masih banyak orang-orang yang yang menjaga makanannya halal, menjaga yang halal. Andai kata tidak, orang itu tidak layu balik, yang tidak peduli, yang penting dapat uang. Naudzubillah min dzalik. Belum belum kalau sudah menjadi daging, ya, kalau sudah menjadi darah dari makanan itu, maka timbul malas, timbul ibadah, malas bikin ibadah ini. Kenapa? Karena ada makanannya halal. Pemane ngaji, ya, jamaah atau gitu, sholat pun berani ditinggalkan. Kenapa? Karena makan sudah menjadi darah, makan sudah menjadi daging. Kalau sudah menjadi darah, maka hidup kita tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunianya susah terus, ya. Susah lagi, udah enak, susah lagi, udah enak, beberapa bulan, beberapa tahun, jatuh lagi, susah lagi, sulit untuk mempertahankan kebahagiaan di dunia. Bagaimana caranya? Kita jaga makan makanan dari perkara yang halal, maka kita akan bahagia mulai hari ini sampai kita mati di dunia dan di akhirat yang sampai masuk neraka. Karena kalau makannya halal, pasti kita akan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Cari pekerjaannya halal dan cari uangnya halal, cari makanannya yang halal. Jangan sampai makanan yang haram dan juga makanan yang remang-remang, makanan yang syubhat atau pekerjaan yang syubhat. Jangan sampai, kalau bisa, kalau sudah ma bain halal wal haram syubhatun, di tengah-tengah antara halal dan haram itu ada hukum namanya syubhat. Kata ulama, ada yang mengatakan apa-apa, kata ulama yang lebih utama jangan sampai walaupun ini syubhat. Kenapa? Karena syubhat ini termasuk makanan atau sesuatu yang banyak haramnya. Susah hidup di akhir zaman. Ya. Yang kedua itu qanaah, menerima dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sampai itu menerima enggak? Masih ngendeng? Masih ngendeng? Masih ngeluh? Usahakan jangan sampai ada keluar, jangan sampai ada gendeng-gendengan. Tinggal mensyukuri dengan nikmatnya Allah Ta'ala. Iya, jika masih enak sama, semuanya sesama. Satu kuncinya diantaranya itu menerima apa yang diberikan kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita. Saya diberi uang sekian hari ini, ya, kita terima. Cari lagi, kita terima. Hari ini gak laku, hari ini gak punya uang, hari ini bagaimana bisa dan enak, itu harus menerima. Belajar menerima. Bagaimana caranya kita bisa menerima? Dengan bacaan apa? Kata Rasulullah, pelajarannya itu yaitu adalah apa? Pelajarannya qanaah itu unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man wa faqakum fa wa azdaru alla tasdaru.
rahmatullah alaikum. Lihatlah pada orang di bawah kita, jangan melihat di atas kita. Itu caranya kita menerima dengan takdir Allah dan ikhlas. Menerimanya itu ikhlas. Ya, caranya jangan melihat seatas kita, tapi melihat ke bawah kita. Kalau melihat kita susah. Orang punya mobil, orang punya motor baru, orang punya rumah baru, orang punya anak yang bagus, orang yang punya apa. Jangan melihat saat kita, tapi lihat ke bawah kita. Iya, masih ada, masih pas bawah kita. Lalu bukan main. Punya anak, punya suami, punya pekerjaan yang sedikit susahnya seperti itu. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Itu suatu pelajaran supaya kita menerima takdir Allah yang diberikan kepada kita secara ikhlas. Yang kedua, supaya kita bahagia. Yang ketiga, taufiquhu ila ta'at, ya, mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yuthabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, in tansuru, ya, nulungan intan selamat nulungan sebesar kabeh Allah Gusti Allah. Andai kata engkau menolong Allah, yang sungguh, maka Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu, kata Allah. Bagaimana kita caranya menolong Allah? Padahal Allah tidak butuh pertolongan, ya enggak? Allah tidak butuh pertolongan, tapi kita yang minta pertolongan. Ya otomatis menolong Allah. Dan banyak-banyak berpikir, banyak-banyak melakukan sesuatu yang kebaikan, dan juga menuntut ilmu. Sampai dari lembah ke sini, ya, menolong Allah dengan niat yang soleh, ya, yang surkumullah, ya. Allah akan menolong kita, di mana kita menolong Allah dengan apa? Dengan mensiarkan agama Islam, dengan mengaji ilmu-ilmu syariat Islam, maka Allah akan memberikan taufik pada kita, ya, seperti apa yang kita murid dengan guru, ya, mencontohkan seperti itu, akhirnya guru menjadi wali. Padahal siapa? Murid menjadi wali, padahal gurunya bukan wali. Karena apa? Karena muridnya itu sungguh-sungguh mempelajari ilmunya, apa yang dikatakan oleh guru, walaupun guru itu tidak menjalankannya, tidak jadi masalah. Akhirnya apa? Guru tingkatan lebih hebat daripada muridnya di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Selalu mendapatkan taufik Allah Ta'ala. Sampai makan haram itu baunya gak enak, sampai mau mengambil ada taufik Allah, ditepak tangannya, tidak bisa sampai kepada apa yang diharapkan oleh orang tadi, oleh wali tadi. Gambaran kita sebagaimana kita hidup itu supaya bahagia. Yang ketiga, halawatut toha, kita merasa asik, merasa manis, merasa enak, ya, enak mengaji, enak apa ya? Kayak pelem enak, kayak sate enak, kan begitu. Kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang kalau ikut ngaji, wah ngajinya nggak enak, ya, ngaji nggak enak. Apa yang enak? Mungkin telinga sampeyan, ya, yang diucapkan oleh dia itu sehingga merasa enggak enak. Tetapi apabila kita merasa nikmatnya ibadah,
apapun kiainya, apapun pembicaranya, kita selalu mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena enak dan tidak enaknya itu dari Allah Ta'ala. Walaupun gak enak, tapi ada yang masuk ke telinga saya, kemudian melaksanakannya. Itulah kenikmatan, namanya halawatul toha. Merasa nikmat, merasa enaknya ilmu, merasa enaknya ibadah, merasa enaknya iman sama Allah Ta'ala, sehingga menjadikan menjadikan kita hidup bahagia. Hidup bahagia itu dengan cara 4 berkah. 1, jagalah makanan dari makanan haram. 2, qanaah, menerima dengan takdir Allah secara ikhlas. Yang ketiga, apa tadi? Taufiqul toha. Yang keempat, halawatul toha. Sudah? Jadi semoga hari ini mendapatkan taufik Allah dan hidayah Allah, serta mendapatkan halawatul toha. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adim, la yaghfiru dhunubal adim illa al-adim ya adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.